Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita komunikasi interpersonal dengan topik mendengarkan aktif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa komunikasi itu terdiri dari beberapa komponen. Komponen yang pertama itu adalah komunikator, yang kedua adalah komunikan, yang ketiga adalah media komunikasinya, selanjutnya yang keempat adalah pesan, yang kelima itu adalah efek dari komunikasi tersebut, selanjutnya adalah umpan balik. Komunikator. Ya, komunikator di sini berperan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Sementara orang yang mendengarkan, ya apa yang disampaikan oleh komunikator, baik dalam bentuk pesan atau informasi, itu disebut dengan komunikan. Nah, komunikan di sini, ya, kita tahu dia tidak hanya sekedar mendengarkan apa yang diucapkan oleh komunikator atau presenter, tetapi juga seorang komunikan itu harus ya mendengarkan dengan hatinya. Nah, ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi itu adalah pekerjaan yang sulit. Ya, sekarang apa dampak ketika kita tidak mendengarkan dengan efektif apa yang disampaikan oleh komunikator atau presenter? Nah, seperti yang kita ketahui, jika manusia itu tidak memiliki kemampuan mendengarkan, maka manusia tersebut tidak mampu untuk belajar. Ya, bisa jadi ya kesulitan dalam belajar. Mendengarkan itu, ya itu bisa mengandung dua pengertian. Mendengarkan dengan artian listening, yang kedua adalah mendengarkan dalam arti hearing. Mendengarkan dalam arti listening dan mendengarkan dalam arti hearing itu berbeda. Sekarang kita lihat apa perbedaan antara mendengarkan listening dengan mendengarkan hearing. Mendengarkan hearing ya, itu merupakan proses fisiologis ya saat gelombang suara mencapai gendang telinga manusia. Sementara mendengarkan listening di sini merupakan ya proses kompleks yang terdiri dari mendengarkan, selanjutnya berpikir, memilih, dan mengorganisasikan informasi, selanjutnya menerjemahkan informasi, merespons situasi, dan mengingat. Setelah psikologis, ya harus menginterpretasikan, mengingat, dan menanggapi stimulus komunikasi yang lain. Ini mendengarkan dalam arti listening. Nah, proses pada saat mendengarkan itu, ya, yang pertama itu adalah kita mendengarkan harus dengan penuh kesadaran. Selanjutnya, ya kita akan merespon pesan dan dengan bahasa tubuh kita. Selanjutnya kita menseleksi ya informasi yang masuk atau pesan yang masuk. Kita organisasikan pesan dan informasi tersebut. Selanjutnya adalah kita interpretasikan, kita respon, dan terakhir adalah mengingatnya. Di sini ya pada saat kita mendengarkan informasi atau pesan ya dari seorang komunikator atau presenter, ya kita perlu mendengarkan dengan penuh kesadaran. Ya, kesadaran di sini dimaksudkan adalah kondisi di mana seseorang benar-benar hadir dalam situasi tertentu. Ya, jadi komunikan itu pada saat presenter menyampaikan pesan atau informasi, maka dia harus fokus pada keadaan di mana situasi pada hari itu. Ya, bukan dia mengingat sesuatu yang terjadi kemarin atau sesuatu yang akan terjadi besok. Jadi, seorang komunikan itu hadir dalam situasi tertentu ya, di mana dia harus fokus dengan keadaan atau kondisi tersebut. Seorang komunikan ya yang hadir dengan penuh kesadaran, dia akan memahami informasi yang disampaikan ya oleh si komunikator atau presenter ya tanpa memaksakan kehendaknya. Dan dia juga seorang komunikan yang hadir dengan penuh kesadaran itu akan memberikan kontak mata
ya sikap tubuh positif, selanjutnya dia akan merespon secara positif, misalnya dengan memberikan anggukan atau sejenisnya. Nah, pilihan kita ya untuk hadir pada situasi tertentu ya itu baru dikatakan bahwa kita hadir pada situasi tersebut ya dengan penuh kesadaran. Penerimaan pesan secara fisiologis ya kita tahu ya proses mendengar itu kalau kondisi tubuh kita dalam kondisi baik, maka pesan yang kita terima akan baik juga. Artinya di sini, semakin tubuh kita dalam kondisi baik, maka pesan yang kita terima akan baik juga. Ya, ternyata pada saat kita mendengarkan itu, ya gangguan tersebut ya bisa datang ya kalau kita lihat dengan kelelahan dan kelaparan juga bisa menurunkan daya mendengarkan seseorang. Dan jenis kelamin juga mempengaruhi daya mendengarkan seseorang. Di mana perhatian perempuan itu lebih besar daripada perhatian laki-laki. Perempuan ya pakai kedua belah otaknya saat mendengarkan. Sementara laki-laki hanya menggunakan otak kirinya pada saat mendengarkan. Sekarang kita lihat memaknai komunikasi. Ya, di sini ada person center. Jadi ada yang kita pusatkan pada seseorang. Ini di person center itu diartikan sebagai berpusat pada orang lain. Ya, kita punya dua perspektif, ya, bukan untuk selalu menyetujui, namun usaha untuk sungguh memahami orang lain. Ya. Di dalam pada saat kita mendengarkan, ya, ada proses yang kita sebut dengan menanggapi. Menanggapi di sini diartikan memberi atau mengkomunikasikan perhatian dan ketertarikan serta menyuarakan pandangan kita. Jadi, ya, di sini ada interaksi antara komunikator dengan komunikan. Setelah komunikator menyampaikan pesan atau informasi, maka seorang komunikan bisa menanggapi ya terhadap sesuatu yang dianggapnya menarik ya dan dia menyuarakan pendapat menurut pandangannya atau menurut persepsinya. Ya, jadi di sini terjadi interaksi antara komunikator dan komunikan. Mengingat di sini diartikan ya mempertahankan atau menyimpan apa yang telah didengar. Jadi, setelah komunikan mendengar apa pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator, maka komunikan ini berusaha mengingat di mana dia mencoba mempertahankan atau menyimpan apa yang telah didengarnya. Ya, menyimpan apa yang didengar ya yang harus kita pastikan adalah yang kita simpan itu adalah sesuatu yang penting atau yang terpenting ya. Karena apa? Karena retensi mereduksi ingatan ya yang berulang itu dan detail itu akan semakin berkurang. Di dalam mendengarkan ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, mendengarkan itu bukan sesuatu yang mudah, tetapi itu adalah merupakan pekerjaan yang sulit. Di dalam mendengarkan itu ada hambatan, ya. Hambatan itu datang dari eksternal dan bisa juga datang dari internal. Hambatan dalam proses mendengarkan yang eksternal itu bisa dalam bentuk pesan yang terlalu banyak, ya, kompleksitas pesan. Selanjutnya ada gangguan atau kebisingan. Selanjutnya ada ya hambatan dalam proses mendengarkan dalam aspek internal. Yang pertama itu adalah preokupasi atau kesibukan. Yang kedua adalah prasangka. Yang ketiga adalah sikap yang terlalu reaktif. Yang keempat tidak berusaha mendengarkan. Yang kelima tidak mengakomodasikan perbedaan gaya mendengarkan. Hambatan eksternal seperti pesan yang terlalu banyak ya itu bisa menyebabkan seorang komunikan tidak mampu mengingat pesan yang disampaikan oleh si komunikator ya. Jadi informasi dalam jumlah
tertentu itu dapat disimpan dan dipilah oleh manusia. Tetapi kalau informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan terlalu banyak, ya, dan bisa jadi semua pesan atau informasi yang disampaikan tadi itu tidak mampu diingat oleh komunikan secara penuh. Selanjutnya, hambatan eksternal lainnya dalam proses mendengarkan itu adalah kompleksitas pesan. Ya, bentuk pesan yang detail dan rumit itu akan membuat manusia sulit untuk memproses dan menyimpannya. Jadi kalau kita harus tahu kira-kira kita berhadapan dengan siapa. Kalau seandainya misalnya kita menyampaikan sesuatu pesan atau informasi yang secara detail dan rumit pada saat kita menyampaikan, bisa jadi ini menyebabkan si komunikan sulit mengingat atau menyimpan apa yang sudah kita sampaikan. Hambatan eksternal dalam proses mendengarkan yang ketiga itu adalah gangguan atau kebisingan. Ya, keadaan lingkungan yang bising atau ribut ya, atau penuh dengan gangguan ya, itu bisa memecah ya atau mengganggu proses mendengarkan dari seseorang. Sementara hambatan internal dari proses mendengarkan yang pertama itu adalah preokupasi atau kesibukan. Ya, di mana di sini seorang komunikan itu disibukkan dengan pemikiran dan kekhawatiran tertentu yang mempengaruhi proses mendengarkan. Ya, pada saat si orang komunikan mendengarkan pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator, pikiran komunikan ini itu disibukkan dengan ya sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh si komunikator, dan itu mempengaruhi proses mendengarkan komunikan tersebut. Selanjutnya yang kedua, hambatan internal yang kedua dalam proses mendengarkan itu adalah prasangka. Ya, komunikan ini membuat dugaan atau kesimpulan awal pada proses mendengarkan. Bisa jadi begitu si A berbicara, si komunikan sudah membuat kesimpulan awal bahwa apa yang disampaikan oleh si komunikan itu adalah sesuatu yang tidak menarik, sehingga apapun yang disampaikan oleh komunikator, si komunikan itu akan sulit ya menyimpan ya atau mencerna apa yang disampaikan oleh komunikator. Akibatnya proses mendengarkan menjadi terganggu. Yang ketiga itu adalah sikap yang terlalu reaktif. Ya, di sini sikap terlalu reaktif ketika merespon. Itu bisa mengurangi kemampuan komunikan untuk berpikir kritis dalam mendengarkan orang lain. Hambatan internal yang keempat itu adalah tidak berusaha mendengarkan. Mendengarkan itu butuh usaha untuk memenuhi bagian dalam mendengarkan. Karena tidak ada usaha ya tersebut, maka proses mendengarkan tidak efektif. Ya, misalnya kita mendengarkan pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator, tetapi kita tidak berusaha mendengarkan apa yang disampaikan oleh komunikator. Karena pikiran kita, ya hati kita itu dipenuhi dengan sesuatu yang lain, dan itu akan bisa menyebabkan atau memberikan gangguan kepada kita pada saat kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh komunikator. Selanjutnya, tidak mengakomodasi perbedaan gaya mendengarkan. Ya, kita tidak mengenali dan menyesuaikan gaya mendengarkan yang berbeda. Ya, bisa jadi kita bisa mendengarkan sambil mendengarkan musik misalnya, atau misalnya kita bisa mendengarkan sesuatu sambil membaca dan sebagainya. Jadi kita harus bisa mengenali gaya-gaya mendengarkan dalam kondisi yang berbeda. Bentuk non mendengarkan itu ya, pertama itu adalah yang kita sebut dengan mendengarkan semu. Yang kedua adalah memonopoli. Yang ketiga mendengarkan selektif. Yang keempat mendengarkan defensif. Yang kelima abusing. Yang keenam itu adalah mendengarkan literal atau harafiah. Mendengarkan semu di sini diartikan di mana seseorang itu berpura-pura mendengarkan karena alasan tertentu. Sepertinya dia kelihatan penuh perhatian dengan pada saat presenter atau komunikator menyampaikan sesuatu. Namun pikiran si komunikan itu berada di tempat lain. Jadi
masuk informasi itu dari telinga kiri, dia akan keluar dari telinga kanan. Dia hanya numpang lewat informasi yang dia dengarkan. Selanjutnya ada istilah monopoli. Monopoli diartikan di sini adalah menyabot atau menguasai momen secara terus-menerus dengan memusatkan komunikasi pada diri kita sendiri, bukan kepada orang yang sedang berbicara. Ya, jadi kita di sini ya pada saat komunikan itu mendengarkan komunikator, maka si komunikan ini ya itu berusaha menguasai dirinya sendiri atau berusaha memusatkan komunikasi pada diri sendiri dengan mengingat berbagai-bagai kejadian atau misalnya sibuk dengan dirinya mendengar musik dan sebagainya. Dia tidak berusaha mendengarkan apa yang disampaikan oleh komunikator atau presenter. Mendengarkan selektif di sini diartikan hanya berfokus pada bagian tertentu dari pesan yang paling sesuai atau menarik bagi diri seseorang. Jika pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikator dianggapnya tidak menarik, maka dia tidak berusaha mendengarkan atau fokus pada apa yang disampaikan oleh si komunikator atau presenter. Selanjutnya ada mendengarkan defensif. Mendengarkan defensif diartikan di sini mendengarkan dengan mengedepankan respon dalam bentuk serangan pribadi, kritik atau nada bermusuhan. Jadi pada saat dia mendengarkan si presenter atau komunikator menyampaikan pesan atau informasi, ya, dia merespon apa yang disampaikan itu dengan bentuk ya serangan pribadi. Bisa jadi atau dalam bentuk kritik yang tidak membangun, ya nadanya penuh bermusuhan. Abusing di sini diartikan mendengarkan dengan seksama, penuh kesadaran, tetapi tidak dimotivasi oleh ketertarikan dengan pihak lain, melainkan tujuan yang menyerang. Jadi dia berusaha mendengarkan apa yang disampaikan oleh si komunikator, tetapi tujuannya adalah untuk menyerang. Begitu dia menyampaikan responnya atau umpan balik kepada komunikator, tujuan umpan balik atau respon tadi itu dalam bentuk dengan tujuan menyerang si komunikator. Mendengar literal atau harafiah itu mendengarkan hanya tingkat makna yang sebenarnya. Itu berdasarkan isi dan mengabaikan faktor lain. Ya, jadi dia berusaha mendengarkan apa yang disampaikan oleh komunikator berdasarkan isi atau konten yang disampaikan oleh si komunikator dan dia berusaha mengabaikan faktor-faktor yang mengganggu ya proses mendengarkannya. Aktivitas mendengarkan pada komunikasi yang pertama itu adalah mendengarkan untuk kesenangan. Misalnya kita mendengar musik ke radio dan kita tidak harus mengingat apa yang kita dengarkan. Mendengarkan untuk mendapatkan informasi itu dilakukan dengan penuh kesadaran dan kita berusaha mengendalikan hambatan-hambatan dalam proses mendengarkan. Dan kita bisa bertanya, selanjutnya kita gunakan bantuan untuk mengingat misalnya dengan menggunakan catatan, merekamnya dan sebagainya. Selanjutnya mengorganisasikan informasi. Yang ketiga, mendengarkan untuk membantu orang lain ya dengan mempertimbangkan tingkat makna berdasarkan hubungan. Itu dilakukan dengan penuh kesadaran ya menghindari penilaian dan memahami perspektif orang lain, menunjukkan dukungan. Ya, demikian yang bisa disampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf dari salah dan khilaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.